Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tema yang akan kita kupas dalam kesempatan kuliah ba'da subuh ini terkait dengan bagaimana memahami Al-Quran. Kita sebagai muslim memang punya kewajiban untuk memahami Al-Quran. Walaupun kita juga tahu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci peribadatan yang kalau kita baca, meskipun kita tidak tahu artinya, nggak memahami maknanya, asal dibaca saja itu sudah mendatangkan pahala. Nabi SAW itu menyebutkan, la aqulu alif lam mim haraf. Saya tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf, tapi saya menghitung alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti begitu kita baca alif lam mim, itu sudah dapat 3 huruf yang mana setiap hurufnya diganjar dengan 10 kebaikan. Langsung dapat 30 kebaikan saat itu juga, padahal kita nggak paham. Karena alif lam mim itu kan ya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu artinya. Khilafiyah di antara para ulama apa maksud dari huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal-awal surat Al-Quran itu. Nah, tetapi meskipun dia kitab yang memberikan pahala, tetap saja inti dari Al-Quran itu bukan untuk dibaca mendatangkan pahala. Intinya bukan itu. Tapi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, yang fungsinya yang paling dasar itu adalah hudan, petunjuk. Petunjuk apa? Ya petunjuk buat kita, lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu. Kalau mau jadi orang bertakwa, mau jadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nah caranya bagaimana? Caranya ya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak kurang 23 tahun lamanya Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjelaskan panjang lebar. Salah satu alasan kenapa Quran itu turun begitu lama, tidak langsung sekaligus, padahal bisa saja kalau mau dibacakan sekaligus Pak, itu bisa. Teman-teman saya yang pada hafal Quran itu, kalau mereka mau baca Quran sehari sekaligus semuanya 30 juz itu cuma butuh waktu dari ba'da subuh kayak gini, jam 6 lah mulai start, itu ba'da asar itu udah selesai. Cuma sekitar 10 jam saja baca Quran. Itu sebenarnya belum terlalu cepat banget. Ya, belum terlalu cepat banget. Yang sudah lihai, yang sudah ahli, itu cuma ya sekitar 5 jam aja udah selesai itu. Ya, kalau membaca 30 juz dengan syarat sudah hafal. Kita alhamdulillah sudah hafal minimal surat yang pertama, ya, surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu ya, kalau misalnya nih kita lagi bacakan doa, kita bacain doa nih buat saudara kita ya, atau kita orang tua kita gitu kan, Al-Fatihah, itu bacanya cepet loh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu ya, cepet kan? Itu Bu, kalau kita ukur dengan halaman Al-Qur'an, Al-Fatihah itu cuma 1/3 halaman. Jadi kalau Al-Fatihah dicetak 3 kali, 1, 2, 3, ya, 3 kali begitu itu memenuhi 1 halaman. Nah, padahal kalau
cetakan Madinah, mushaf cetakan Madinah itu kira-kira 600 halaman. Karena satu juz itu 20 kali 30 juz itu berarti kan 600 ya. Seperti kita membaca 600 halaman kali 3 surat Al-Fatihah. Ya kan? Nah, dengan kecepatan surat Al-Fatihah kayak gitu, itu kalau kita baca 10 jam selesai. Apalagi Nabi Muhammad orang Arab, Jibril turun dengan bahasa Arab juga. Maka membacakan Quran sehari pun selesai itu sebenarnya. Cuma kenapa kok tidak dilakukan penurunan Quran sekaligus? Tapi kenapa butuh waktu 23 tahun? Karena Quran bukan cuma buat dibaca, dihafal. Tapi untuk apa? Untuk dijelaskan isinya. Jadi ya sebagian para sahabat pasti sudah tahu ya, ketika diturunkan Al-Quran maksudnya apa gitu, sebagian sudah tahu memang. Tetapi tidak semuanya mereka paham. Wa fakihatan wa abba. Fakihah buah-buahan, wa abba, itu agak bingung mereka. Abba itu artinya apa? Dari situlah Nabi menjelaskan. Kadang-kadang ada satu ayat yang turun ya, tapi ternyata pelaksanaannya tidak sama dengan ayat itu. Dan para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah, kok kita nggak ngejalanin ayat itu? Ternyata kata Nabi misalnya, itu ayat sudah dihapus, sudah nggak berlaku lagi, sudah turun lagi wahyu yang lain, entah itu ayat Quran juga atau hadis atau yang lainnya yang menganulir ayat yang sudah ada sebelumnya. Nah, itu kalau kita baca dalam ilmu usul fikih, istilahnya ayat-ayat yang dinasakh, yang sudah dihapus. Ada yang dihapus lafaznya, teksnya begitu, sementara hukumnya masih tetap. Ada yang dihapus hukumnya, tapi lafaznya atau teksnya itu masih ada dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, PR terbesar kita umat Islam itu bukan bagaimana baca Quran, bukan bagaimana menghafal 30 juz, bukan. Tapi bagaimana memahami isi Al-Quran itu. Sebab isinya adalah petunjuk. Jadi begini, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu bercerita tentang umat-umat yang sudah disesatkan. Bahkan Allah murkai. Itu kalau kita baca surat Al-Fatihah, di bagian akhir itu kan kita berdoanya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjuki kami jalan yang lurus, ya, yaitu jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan, bukan jalannya orang yang engkau murkai, dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang dimurkai itu siapa? Yahudi. Sesat itu siapa? Nasrani, gitu ya. Nah, ketika bicara Yahudi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengkritik orang Yahudi itu dengan menyebut mereka seperti himar, kal himari yahmilu asfara, seperti keledai yang memanggul kitab. Kenapa? Karena kepada orang Yahudi Allah sudah turunkan Taurat, ya, sudah turunkan Taurat, tapi mereka nggak menjalankan isinya. Nah, karena nggak menjalankan isinya, itu jadi kitab Taurat cuma dipanggul-panggul aja, dibawa kemana-mana kayak keledai bawa buku. Keledai nggak bisa baca isinya buku, nggak paham juga, cuman dibawa-bawa aja kemana-mana. Itu kritik Allah kepada orang Yahudi yang dikatakan maghdub, orang yang dimurkai, gara-gara dia punya kitab suci tapi dia nggak kerjakan dan dia nggak tahu isinya. Nah, kritik Allah kepada orang Yahudi itu jangan-jangan mantul ke kita. Dimana ketika kita jadi umat Islam, Al-Quran itu nggak kita pahami isinya, cuma kita baca, ya, cuma kita hafal, kita perlombakan, bahkan kita senandungkan dengan lagu-lagu yang indah dan sebagainya. Tapi apa itu maunya Allah di dalam ayat itu, kadang-kadang kita nggak paham. Nah, tantangannya adalah begini jamaah sekalian. Tantangannya ya, ketika kita membaca Al-Quran itu ada banyak tantangannya. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya. Tapi karena memang waktu kita mungkin terbatas, tantangannya nggak usah semua saya ceritain. Ini kalau saya nulis buku ini judulnya Memahami Al-Quran dan Tantangannya. Ini tantangannya ada 10 macam. Ya, kita baca 1-2 sajalah ya daripada yang lain-lain, dan saya to the point. Tantangan kita yang pertama dalam memahami Al-Quran itu masalah bahasa. Apa Bu? Bahasa.
Quran itu turun dalam bahasa Arab dan kita bisa bahasa Arab sebatas ane ente gitu. Bisa sih kita bahasa Arab, cuman ane ente doang gitu kan. Nah, sedangkan selanjutnya udah nggak bisa lagi. Itu teman saya ada ustadz juga, cuman dia nggak bisa bahasa Arab. Ya namanya jamaah pengurus masjid ya, berhusnuzon bahwa ustadz ini jago bahasa Arab. Maka ditanya, begitu datang ustadznya, assalamualaikum ya ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Wah gitu kan, dia jawab, ana bi khair gitu kan. Nah, kan udah cakep tuh, kaifa haluka, ana bi khair. Terus ditanya lagi gitu, anta bisayyarah am bidarrajah tuh. Bidarrajah katanya, tahu dia kan, naik mobil apa naik motor? Naik motor gitu kan. Terus aina darasta gitu. Min aina takharrajta fi ayyi jami'atin takharrajta gitu ya. Nah lu bingung tuh ustadznya gitu. Kenapa? Karena pengurusnya bisa bahasa Arab, lulusan dari pesantren. Lah ustadznya nggak pernah belajar bahasa Arab. Langsung dia bilang apa? Afwan, Anda banyak acara. Pamit langsung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu diselamatkan oleh bell ya, save by the bell. Nah itu banyak kasus kayak gitu. Ustadz penceramah ya, ceramah di mana-mana, tapi dia nggak bisa bahasa Arab. Gitu. Lah tadi kok cakep banget waktu ngimamin. Nah itu dia hafalan gitu. Ngapal iya, tapi begitu dia ditanya, yang tadi dibaca cakep banget itu sampai nangis-nangis, itu artinya apaan? Ya nek teh gue gak tahu, pokoknya seru dah, Quran bagus dah, cakep banget gitu. Tapi isinya apa? Ah itu yang jadi masalah. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa bahasa Arab. Quran turun dalam bahasa Arab dan kita bukan orang Arab. Itu problematika yang paling nomor satu ya. Tantangan kita nomor satu itu adalah kita nggak bisa bahasa Arab. Dan yang mengalami kendala seperti kita ini nggak cuma sedikit Pak. Nggak cuma sendiri kita, banyak. Bahkan kalau dihitung-hitung jumlah umat Islam yang bisa bahasa Arab dengan yang tidak bisa bahasa Arab itu kira-kira banyakan mana? Banyakan yang bisa apa banyakan yang enggak? Gini, ini statistik ya. Umat Islam sedunia dari 5 miliar manusia itu 1,5 miliar muslim. 1,5 miliar artinya 1.500 juta. Oke, nah tetapi yang bisa bahasa Arab itu kita bedakannya gampang aja. Kalau dia tinggal di negeri Arab, ya berarti dia bisa bahasa Arab. Namanya juga di Arab gitu ya. Nah negara-negara Arab itu kalau kita hitungin, coba deh hitungin negara Arab ada berapa Bu? Saudi, Mesir, Yaman, apalagi? Iran, Irak. Iran sih sebenarnya Arab-Arab dikit ya, sebagian bisa, sebagian enggak karena dia Persia. Anggaplah iya Iran. Terus tuh daerah Teluk ya kan, Kuwait, UAE, semualah Imarat apa segala macam itu ya. Terus termasuk juga Syria, kemudian Lebanon, Palestina dan sebagainya. Itu kalau kita jumlahin cuma 25 negara. 25 negara itu kalau kita jumlahkan populasi penduduknya masing-masing itu tidak sampai 300 juta. Tidak sampai 300 juta. Berapa jumlah umat Islam tadi? 1.500 juta. Jadi dari 1.500 juta yang bisa bahasa Arab itu cuma 300 juta. Sisanya berapa? 1.200 juta. Itu nggak paham ketika mereka sholat yang dibaca apa, nggak paham ketika mereka baca Quran, itu maksudnya apa? Nggak paham. Karena beda bahasa. Nah itu udah kelihatan Pak, langsung menganga itu lukanya kelihatan. Nggak paham kan? Nggak paham. Kalau baca Quran pinter, yang hafiz itu ribuan di dunia ini. Tapi yang hafiz itu belum tentu dia paham apa yang dia baca. Gitu ya. Nah, kemudian langkahnya apa biar paham? Begini jamaah sekalian. Beda dengan kitab suci tetangga ya, Injil, yang lain-lainnya gitu ya. Yang mana kalau kita perhatikan saudara-saudara kita yang Kristen lah gitu ya, yang Katolik gitu, itu mereka punya kitab suci, Bible itu ya, itu sudah bahasa Indonesia. Yang di Amerika sudah bahasa Inggris, yang di Arab sudah bahasa Arab. Tapi kita umat Islam ya, sepanjang sejarah 1400 tahun ya,
Itu yang namanya Quran kok diterjemahkan, itu diharamkan oleh para ulama. Haram hukumnya menerjemahkan Quran. Ini sejarah penerjemahan Al-Quran. Padahal lewat terjemahan itulah kita baru bisa tahu artinya. Tapi ternyata sejarah penerjemahan Al-Quran itu diharamkan lama. Kenapa? Ini boleh cerita sedikit ya. Karena memang terjemahan itu punya banyak kelemahan. Ya, punya banyak kelemahan. Sehingga upaya menerjemahkan itu banyak dikritik oleh para ulama. Tapi, nah ini tarik-menarik. Jadi kita nih orang Indonesia, resminya kita punya Quran yang ada terjemahannya itu belum lama. Ada yang tahu nggak? Sejak tahun berapa Kementerian Agama itu menerbitkan Quran dan terjemahnya? Itu tahun berapa? Belum lama. 1965. Sebelum itu tidak ada terjemahan, gitu ya. Dan itu sudah mengalami revisi. Bayangin, terjemahannya direvisi 3 kali. Saya tanya, kalau sebuah naskah buku direvisi, itu masalahnya apa? Iya, masalahnya kan terjemahannya berarti bermasalah, ya kan? Karena dia harus direvisi. Ini sekarang nih Pak, 2020, ini kita sedang melakukan revisi yang ketiga. Sebenarnya kemarin 2019 itu Pak, timnya sudah bekerja selama 3 tahun, bukan menerjemah, merevisi, revisi terjemahan-terjemahan yang sudah ada. Nah, tapi belum terbit, belum ada nih terbitan tahun 2019 karena masih berupa draft. Nah, saya tahu itu karena saya diundang oleh Kementerian Agama, ya, Lajnah Tashih Al-Quran. Sebelum diluncurkan itu diadakan semacam uji publik gitu ya. Saya diundang ke Bandung, nginep 2 hari di sana, dikasih naskah teks draft terjemahan terbaru dari Kementerian Agama. Tugasnya adalah tolong cari kesalahannya, gitu. Cari cacatnya di mana revisi terjemahan itu. Ini sudah diperbaiki selama 3 tahun. Jadi 2 bundel itu, yang satu 20 juz, yang satu 10 juz gitu kan. Disuruh cari kelemahannya. Ya namanya nyari kelemahan mah gampang ya kan. Yang susah kan bikinnya. Kalau cuma ngoreksi gampang, kita koreksi aja semua gitu kan. Dan memang jadi masalah itu terjemahannya. Padahal sudah dikoreksi yang ketiga kalinya. Kenapa? Begini, ini kita akhirnya sadar bahwa memang upaya menerjemahkan itu bukan upaya yang mudah. Pantaslah dulu para ulama mengharamkan. Kenapa? Begini ya, saya kasih contoh nih Pak. Bahasa itu ya, itu memang punya keunikan-keunikan. Setiap bahasa itu punya keunikan sendiri-sendiri. Sehingga tidak bisa sebuah bahasa, sebuah naskah dalam satu bahasa Arab itu diterjemahkan persis apa adanya ke dalam bahasa yang lain termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Itu pasti banyak terjadi miss. Bukan miss apa-apa, bukan karena penerjemahnya bego, bukan. Tapi karena bahasa tujuannya itu tidak punya kesamaan dengan bahasa aslinya, gitu Pak. Nggak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Nih saya kasih contoh yang sederhana ya. Perintah berkurban di dalam Al-Quran, ada yang tahu nggak Pak? Surat apa? Surat pendek itu, ya, Al-Kautsar kan? Gimana bunyinya? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, fasholli li rabbika, salatlah kamu untuk Tuhanmu, wanhar. Wanhar itu kalau terjemahan Kementerian Agama, dan berkorbanlah gitu. Tulisannya berkorbanlah. Nah, yang benar korban apa kurban? Kurban. Nah, itu udah salah tuh Pak. Berkorban. Berkorban apa? Korban perasaan. Gitu ya. Nah, itu kalau kita telusuri lagi, sebenarnya dalam bahasa Arab tidak ada istilah kurban. Enggak, itu aslinya Pak. Bunyinya bukan dan sembelihlah kurban, itu enggak. Wanhar. Wawunya wawu ataf, inhar dari kata naharo. Naharo itu enggak ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Enggak ada padanan katanya. Nahar. Nahar itu kalau diterjemahkan secara
secara gelondongan sih ya artinya menyembelih gitu ya. Tapi dalam bahasa Arab menyembelih itu sebenarnya bukan naharo, zabaha. Ya, fadzbahu baqarah, sembelihlah sapi betina. Nah, itu zabaha. Ini bukan zabaha, naharo. Bedanya apa? Zabaha, sapinya digeletakin, lalu lehernya diiris. Itu namanya zabaha. Tapi kalau sapinya berdiri, hewannya berdiri, langsung ditusuk pakai tombak, nah itu namanya naharo. Itu teknik yang berbeda. Sama-sama menyembelih, tapi tekniknya beda. Kalau hewannya unta itu berdiri, tidak ditombak, tapi pakai pisau belati kecil, ditores urat tadinya di sininya nih Pak nih, cus gitu doang, sambil berdiri, langsung dia nyungsep. Nah itu lain lagi namanya akoro, akar, pakai ain qaf ra, akar, gitu. Fa'akorun naqah. Nah gitu Pak. Ada 3 itu istilah itu. Tapi 3-tiganya itu diterjemahkan menjadi menyembelih begitu saja. Bahkan yang wanhar itu artinya bukan menyembelih, malah berkurbanlah. Ya memang benar, menyembelih pada hari raya Idul Adha itu kita mengenalnya dengan istilah berkurban. Tapi terjemahan itu kurang pas gitu loh. Karena aslinya itu bukan berkurban sebenarnya, tapi lakukanlah penyembelihan dengan cara menusuk lehernya. Nah, karena kan susah orang memahaminya. Belum lagi ini maksudnya kejam banget sih, nusuk-nusuk leher segala gitu ya. Nah, walaupun ini kan harus dijelaskan panjang lebar. Nah, kalau dijelaskan panjang lebar orang paham. Tapi namanya bukan terjemah, tafsir. Nah, tafsir satu ayat tafsirnya bisa 2-3 halaman. Buya Hamka contohnya menulis kitab tafsir Al-Azhar ya. Tahun 78 itu terbit awal. Itu Pak, beliau menerjemahkan, bukan menerjemah, menjelaskan surat Al-Fatihah. Berapa ayat sih Al-Fatihah itu? 7. 24 halaman menjelaskan gitu. Karena nggak bisa diterjemahkan kata per kata dan maksudnya apa? Ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang engkau murkai dan orang-orang yang sesat. Itu siapa maksudnya? Gitu kan? Buya Hamka menjelaskan panjang lebar. Nah, kitab-kitab tafsir itu memang kalau kita baca itu baru dapat penjelasan yang dalam. Tapi kita orang Indonesia bermasalah dengan kitab tafsir. Kenapa? Karena rata-rata kitab tafsir ditulis dalam bahasa Arab. Nah, kan muter-muter lagi akhirnya. Tadi kita nggak bisa baca Quran karena bahasa Arab, kita baca terjemahan. Lah kitab tafsir, baik itu Al-Qurtubi ataupun itu misalnya Ibnu Katsir lah gitu ya, atau misalnya At-Tabari dan itu kitab tafsir yang hebat-hebat itu, tapi rata-rata ditulis dalam bahasa Arab gitu. Yang ditulis dalam bahasa Indonesia kalau nggak Buya Hamka ya Pak Quraisy Shihab, itu aja 2. Yang tafsirnya tafsir tahlili. Kalau yang lain-lain kayak Mahmud Yunus gitu ya, itu tafsir juga, ngakunya sih tafsir gitu ya, Ahasan, tapi sebenarnya bukan tafsir tahlili, dia cuma tafsir ijmali, terjemahan global gitu saja, tidak akan menjelaskan apa itu bedanya antara wanhar dengan azbah dengan akara, nggak akan dijelaskan di situ, karena diterjemahin pasti sama aja, nyembelih, nyembelih, nyembelih. Nah, padahal setiap kata itu punya pengertian yang dalam dan belum tentu ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia, dan itu berlaku juga sebaliknya. Bu, kita nih orang Indonesia makannya nasi. Kalau kita ngomongin nasi, kita pasti bisa bedakan antara nasi yang sudah mateng sama nasi yang setengah mateng. Nasi yang belum mateng, baru setengah, namanya apa Bu? Aron, ya kan? Kalau yang sama sekali belum dimasak, itu namanya apa? Beras. Kalau yang masih ada kulitnya namanya gabah. Yang masih ada tangkainya padi gitu ya. Kulitnya doang merang. Iya kan? Nah, yang dimasak tergantung cara masaknya. Kalau dibungkusnya pakai daun pisang namanya lontong, ya kan? Kalau masaknya pakai daun kelapa namanya ketupat, gitu kan? Kalau masaknya kelamaan sampai mojrot namanya bubur, iya kan? Iya beda, iya kan? Nah, nasi itu kalau dijemur lama terus digoreng namanya rengginang, kan gitu ya? Nah, coba itu semua terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Rice, semuanya rice, ya kan? Jadi orang Inggris tuh nggak bisa bedakan mana rengginang, ya,
mana ketupat, ya kan? Mana nasi aron, mana padi, mana beras, mana gabah, mana merang. Nggak bisa bedain dia, karena kalau dalam teks bahasa Inggris semuanya rice, 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 rice. Padahal rice itu ya gelondongannya, tapi detailnya itu beda lagi. Quran gitu juga, unta. Wah, kita kan terjemahan cuma unta doang, tapi dalam Al-Quran unta itu tampil dengan lebih dari 10 kata yang berbeda. Ada jimal, ada naqah, ada ba'ir gitu. Ada jimalah gitu ya. Macam-macam, ada budn gitu. Wah, itu semua terjemahannya jadi onta semua. Nah, kan kita bisa tahu tuh di situ bahwa ini banyak yang miss dalam penerjemahan, gitu kan? Nah, sementara kita mengandalkan terjemahan, ya kan? Dalam memahami Quran kita cuma berhenti di terjemahan, kita nggak ketemu tafsirnya. Pertama tafsirnya bahasa Arab, yang kedua kalaupun diterjemahkan itu kena ketemu lagi masalah terjemahan lagi, ya kan? Karena tafsir bahasa Arab juga tidak akan membedakan mana tadi onta betina, onta ini, dia sebut aja jimal, 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 jimal gitu, dan terjemahannya di dalam terjemahan bahasa Indonesia, buku tafsir semuanya jadi onta, 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 onta semua. Dia tidak akan menjelaskan. Kenapa? Karena menurut orang Arab, masa lu gitu aja kagak tahu sih? Gitu kan? Lah penerjemahnya kagak bisa bedain, dia kan bilat di kamus aja kayak gitu, semua artinya onta, tulis aja onta, gitu ya. Nah, itu jadi permasalahan kita adalah nomor 1, kendala bahasa. Memahami Al-Quran, bahasa aslinya Quran itu bahasa Arab dan kita orang Indonesia, maka dibutuhkan mufassir yang benar-benar ngerti dalam ayat-ayat Quran, tapi dia juga orang Indonesia. Sehingga apa yang orang Indonesia kagak paham, dia bisa jelasin. Sebab kalau mufassirnya orang Arab juga, nah banyak liku-liku yang orang Indonesia kagak paham. Nih Bu, saya tanya, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tahu ya Bu ya? Itu ayat Quran apa bukan? Quran. Bagaimana bunyi ayatnya? Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Oke, tapi saya tanya sekarang, fitnah itu apa sih? Nuduh orang yang kagak bener, gitu kan? Itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, fitnah itu artinya bukan nuduh orang. Kita buka itu ayatnya, wal fitnatu, fitnah itu maknanya ada banyak, lebih dari 15 makna yang berbeda. Tapi dari 15 makna itu tidak ada satupun yang artinya nuduh orang. Nggak ada, nggak ada, gitu. Nah, kita orang Indonesia mengenal kata fitnah yang maknanya nuduh orang. Sekarang kita logikakan nih, Bu, menuduh orang dengan tuduhan yang tidak benar itu kan dosa ya. Gede nggak dosanya? Gede. Saya tanya, membunuh orang dosa kan? Gedean mana dosanya? Hah? Memfitnah. Jadi mendingan kita bunuh aja daripada kita fitnah. Ah, gimana kira-kira? Enggak. Makna fitnah yang terkait dengan lebih besar, lebih kejam dari pembunuhan, itu maksudnya bukan fitnah nuduh orang, bukan. Tapi membunuh orang begitu banyak dalam peperangan. Perang itu lebih kejam daripada membunuh satu orang, gitu. Maknanya jauh sebenarnya. Nah, kita tuh orang Indonesia main fitnah-fitnah aja. Itu bukan fitnah sebenarnya, pakai P, fitnah. Ah, lu jangan suka fitnah lo, gitu ya. Nah, itu bukan, ayatnya nggak connect dengan makna yang kita maksud, itu nggak ketemu di situ. Banyak ayat yang miss dalam memahaminya. Kenapa? Ya karena pertama tadi kendala bahasa itu ya, nggak ada padanan katanya, dan yang kedua kita punya istilah sendiri yang mana dalam bahasa Arab itu dua kata sama tapi orang Arab memahaminya berbeda dan kita memahaminya berbeda. Saya kasih contoh sedikit Bu. Rumah saya di daerah Kuningan, Setiabudi, Jalan Rasuna Said. Di belakangnya kedutaan Malaysia. Suatu hari atas agamanya itu datang ke rumah saya. Bilang begini, Pak Ustadz, ada maulid di kedutaan. Kami minta Ustadz ceramah. Saya bilang kalau waktunya cocok, oke. Waktunya cocok, ya kan? Terus dia bilang kalau begitu kami pamit Pak Ustadz, yang intinya kami menjemput Pak Ustadz. Saya bilang kalau masalah jemput nggak usah lah, kan deket. Saya bilang gitu, deket.
Oh bukan, bukan. Kami memang tidak akan menjemput. Menjemput dalam bahasa kami itu maksudnya mengundang. Oh, iya, emang udah ngundang kan? Lah iya, kita cuma ingin menegaskan bahwa kami menjemput Pak Ustadz. Gua kirain mau dijemput naik mobil, ngapain jalan kaki juga nyampe, saya bilang gitu. Itu kalau emang salah paham kan bisa jadi nggak ceramah tuh. Saya tungguin mana dia, katanya mau jemput gitu kan. Nah itu dia, itu bahasa Indonesia, bahasa Malaysia sama-sama menjemput. Kata orang Malaysia menjemput itu maksudnya mengundang, dan kita menjemput itu adalah ya dijemput pakai mobil gitu kan. Nah kalau saya tungguin sampai malam kagak jadi dijemput bagaimana sih ini gitu ya. Nah, untung langsung selesai di situ karena saya bilang nggak usah dijemput, saya datang sendiri. Memang tidak dijemput Pak Ustadz, itu menjemput bahasa Malaysia, itu artinya mengundang. Oh ya sudah, jangan-jangan kita dulu sama Malaysia perang gara-gara beginian nih ya. Gara-gara kagak nyambung gitu ya. Nah, ayat Quran itu banyak mengalami distorsi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu problem besar gitu ya. Solusinya ya harusnya baca kitab tafsir, harusnya. Tapi kitab tafsir kita bermasalah dua. Pertama, tafsir itu ditulis dalam bahasa Arab kebanyakan, yang mana kita nggak bisa bahasa Arab. Nah, yang kedua, walaupun diterjemahkan, penerjemahnya itu rata-rata bukan mufassir. Nah, jadi kan kita punya kendala lagi, gitu ya. Nah, penerjemahnya itu, ya kan begini, Bu. Saya ini kuliah di Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud, Kerajaan Saudi Arabia, itu kuliah 7 tahun. Dosen saya itu Arab semua, jenggotan semua. Jadi kita di kelas ini setiap hari ngomong Arab terus. Buku kita semua Arab, semuanya ujian bahasa Arab, gitu kan, semua Arab gitu loh. Tapi saya kalau disuruh menerjemah itu paling nggak bisa, Kalau ngomong Arab mendingan ngomong Arab aja beneran ketahuan. Tapi kalau disuruh nerjemahin ke bahasa Indonesia, saya pusing. Ini terjemahannya apa? Nggak ketemu, gitu, nggak ketemu. Sama nih, Bapak ada yang orang Jawa nggak? Orang Jawa itu punya idiom yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya ya, mbok yo, gitu. Mbok yo. Mbok yo ngene, mbok yo ngono gitu loh. Coba terjemahin bahasa Indonesia. Nggak bisa. Mau diterjemahin secara harfiah jadi salah. Mbok itu memang ibu, iyo itu iya, tapi kan ibu iya, nggak bisa. Terjemahin bahasa Inggris mother yes, nggak juga. Bukan. Hanya orang Jawa saja yang ngerti artinya mbok iyo gitu kan. Mbok yo ngene gitu. Waton Suloyo, nah, gitu kan. Nah, itu hanya orang Jawa atau pernah tinggal di Jogja lah paling enggak itu dia bisa, oh maksudnya itu gitu kan. Ngono ya ngono, neng ojo ngono. Nah itu maksudnya apa? Hanya orang Jawa saja. Nah itu jelasinnya gimana? Ya kalau ada ini penceramah orang Jawa nih ngomong di Jakarta, dia ngomong pakai bahasa Jawa, saya suruh terjemahin, puyeng. Nah kalau dia ngomong pakai bahasa Jawa, saya paham, cuman saya harus menerjemahkan lagi itu biar pas, itu kagak susah itu. Sama orang Jawa datang ke Jakarta. Orang Jakarta tuh bahasanya kalau bahasa Indonesia sama, tapi kalau bahasa Betawi asli itu Pak, nggak semua orang tuh paham. Orang Jawa datang ke Jakarta, nyari alamatnya Pak RT, ya kan? Di pinggir jalan ada tukang ojek lagi mangkal, orang Betawi. Ditanya, mas, saya mau numpang nanya, sampean itu tahu ndak ya rumahnya Pak RT? Itu orang Betawi yang ditanya. Jawabnya tahu gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah jenengan tahu toh. Ya udah saya diantar Mas gitu kan. Tahu gitu. Ya kan katanya tahu gitu. Ternyata tahu dengan tahu itu beda maknanya. Gitu. Padahal sama-sama ditulis sama gitu, cuman nadanya beda. Kalau jenengan tahu nggak rumah Pak RT? Tahu? Oh itu tahu, gitu kan? Tapi tahu nggak? Tahu. Nah itu lain lagi artinya. Iya. Hanya orang yang memang tinggal di situ dan lama di situ dia paham. Bahasa Arab gitu juga. Kalau penerjemahnya bukan orang yang sudah belepotan dengan Arab gitu ya, cuman belajar dari kamus doang dan sebagainya, dia nerjemahin jadi kemana-mana terjemahannya nggak sesuai, gitu kan? Oke lah, ketika yang nerjemahin adalah para mufassir. Ini tim penerjemah di Kementerian Agama itu ulama semua, profesor, doktor, ahli tafsir dan sebagainya, ditulislah terjemahannya.
Tapi waktu sudah ditulis tadi kan kita juga berantem lagi nih. Ini terjemahannya nggak pas nih Prof, kurang pas gitu loh. Kenapa? Ini contohnya nih ya, yang kemarin kita ributin. Surat Al-Muddathir. Al-Muddathir. Itu artinya apa Pak? Al-Muddathir. Orang yang berselimut. Sampingnya itu ada satu surat, judulnya Al-Muzzammil. Berselimut juga. Kan bingung, ya kan? Bedanya apa? Gitu. Itu Pak kalau di tafsir itu Al-Muzzammil sama Al-Muddathir itu dibedain sedikit. Yang satu berselimut, yang satu berkemul. Bedanya apa? Berselimut sama berkemul, itu juga kan? Itu kalau dijelasin pakai kitab tafsir ketemu tuh. Kita bikin makalahnya ada 3 lembar lah gitu menjelaskan perbedaan antara muddathir dengan muzammil. Oke kan? Kita udah tahu nih. Oke, sekarang kita bikin terjemahannya. Ya keluarnya tadi berkemul sama berselimut. Kan nggak nyambung lagi. Orang bacanya bingung. Bedanya apa? Kasih aja footnote, kasih footnote gitu kan. Nah, itu jadi bukan jadi terjemah, menjadi tafsir akhirnya. Kan kalau terjemah itu kan kata per kata diterjemahin. Tapi kalau tafsir itu dijelasin panjang lebar. Problematikanya kita nggak punya buku tafsir. Kita punya terjemah doang ya. Kalaupun ada tafsir terbatas, di Indonesia tuh tafsir cuman Buya Hamka sama Quraisy Shihab Al-Misbah gitu ya. Itu nggak bisa dibeli 1 jilid doang. Belinya harus kalian segini, 3 juta, 4 juta, begitu. Nggak semua kita punya koleksi tafsir itu. Itu problematikanya gitu. Kemudian ini yang yang agak susahnya lagi adalah ketika sudah jadi terjemahan dibaca sama kita yang awam itu sering terjadi misinterpretasi. Terjemahannya udah bener, kitanya yang salah memahaminya. Begini, terjemahan Quran, saya searching nih, emang saya kan disuruh cari kesalahan ya, tugasnya suruh cari kesalahan, saya cari aja kesalahannya. Gini, banyak perintah di Quran yang jatuh hukumnya wajib. Dan banyak juga perintah yang jatuh hukumnya sunnah. Kalau sholat 5 waktu kan wajib. Kalau sholat tahajud kan sunnah, gitu ya. Nah, tapi dalam terjemahannya itu tidak dibedakan. Semuanya menggunakan kata hendaklah. Nih, contoh. Perintah puasa Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum, gitu ya. Siapa yang syahida minkumus syahra, siapa yang hadir pada saat itu dia tidak bepergian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, gitu tulisannya. Terjemahannya, maka hendaklah dia berpuasa. Saya tanya, hendaklah dia berpuasa itu hukumnya wajib apa sunnah? Siapa yang ketemu dengan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa di situ wajib apa sunnah? Wajib. Tapi terjemahannya hendaklah dia berpuasa. Jadi hendaklah itu wajib apa sunnah? Nah, itu kan jadi masalah. Nanti ketemu lagi ayat yang tidak mewajibkan. Bunyinya begini. Wal walidatu yurda'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidat, para ibu yang melahirkan anaknya, yurda'na auladahunna, hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. Nah, menyusui selama 2 tahun penuh, ibu-ibu nih, wajib nggak? Wajib nggak? Tidak. Sunnah, tidak wajib. Kalau mau, susuilah selama 2 tahun penuh. Tapi kalau air susunya nggak keluar misalnya, atau seret, atau dia apa dan sebagainya, itu kan sifatnya anjuran. Bagusnya 2 tahun penuh. Tapi kalau nggak bisa ya yang nggak dosa, nggak digebukin neraka segala macam, enggak gitu kan. Nah, cuman perintahnya datang dalam terjemahannya, hendaklah menyusui anaknya. Puasa Ramadan hendaklah puasa, menyusui anak hendaklah menyusui. Terus bedanya apa? Bagaimana cara kita membedakan yang satu wajib, yang satu sunnah? Nggak ketahuan. Dengan baca terjemahan nggak ketemu. Hukumnya itu gimana, itu nggak ketemu. Ya kan? Nah, kalau mau dijelasin bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, gitu, ya kan? Menyusui anak itu hukumnya sunnah, khususnya bagi yang air susunya keluar banyak dan sebagainya, sunnahnya begitu, tapi tidak wajib, gitu kan? Tapi itu nggak keluar dalam terjemahan.
Maka ketika kita ingin memahami Quran pakai terjemahan, kita nggak akan ketemu hukumnya kayak gimana. Ya kan? Nah, satu lagi yang buat ibu-ibu. Bu, pakai kerudung menutup aurat tuh hukumnya wajib apa sunnah? Kita buka suratnya. Al-Ahzab 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Baca terjemahannya. Wahai Nabi, katakanlah pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menjulurkan kerudungnya, menjulurkan jilbabnya sampai ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah. Wajib apa sunnah? Iya, kalau dijelasin panjang lebar kita tahu wajib. Tapi kalau ibu-ibu di rumah baca gitu, oh hendaklah, ya berarti ya bagus-bagusnya sih pakai jilbab gitu kan. Tapi kalau enggak ya enggak harus banget, kan hendaklah gitu. Itu terjadi tuh dialognya antara saya dengan salah satu ibu-ibu, bukan di sini, bukan. Sono di daerah Tanjung Priok, laut kesonoan lagi dikit itu. Nah, itu pada suka begitu tuh, ya. Ya, jadi dia berdalil dengan Quran, tapi yang dilihat terjemahannya, dan terjemahannya terjadi misinterpretasi. Saya bilang, Bu, Quran itu bukan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, yang Arab. Oh, kalau yang Arab saya nggak bisa bacanya, Pak Ustadz. Ini Iqra baru jilid 2, belum selesai juga nih belajarnya, gitu kan. Nah, yang terjemahannya dia baca, itu susah. Maka banyak orang keliru ketika dia baca terjemahan karena dia nggak ngerti. Harusnya dia baca tafsir, tapi tafsir bahasa Arab. Ini kan ngeselin gitu loh. Kayak kita nggak bisa bahasa Inggris, kita buka kamus tapi English to English, ya kan kacau juga. Orang saya kagak tahu artinya apa, buka kamusnya Inggris to Inggris, ya kan jadi masalah gitu kan. Ini ayat ini maksudnya apa? Buka kitab tafsirnya Ibnu Katsir, ya bahasa Arab, ya kan sama juga bohong. Terjemahan, yang terjemahinnya kagak bener, ya kan sama juga bohong gitu. Itu problematika. Dari tadi kita baru ngomongin yang nomor 1 doang nih Pak nih. Belum yang nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sampai 10 menjelang maghrib baru selesai ini urusannya gitu kan. Nah, solusinya adalah ya mau nggak mau kita harus belajar tafsir yang rada beneran dikit. Ya, maksudnya yang ngajar tuh memang mufassir, kitab tafsir beneran, muridnya pegang kitab dan dijelasin satu kata sampai detail sampai dalam gitu ya. Cuma mempelajari Al-Qur'an 30 juz, 6.236 ayat. Itu kalau di masa Nabi aja, Nabi ngajarnya sampai 23 tahun. Nah kalau kita berapa tahun itu? Nggak selesai-selesai kan? Nah, terus gimana kita mau mengamalkan perintah-perintah Allah di Quran? Qurannya segitu banyak. Nah, gini jawabannya. Jadi para ulama itu sudah melakukan hal yang udah belum kita pikirkan, mereka udah ngerjain. Sekarang begitu kita mikir, mereka udah kasih solusi. Solusinya begini, ajaran agama itu memang luas banget. Segala aspek kehidupan tuh diatur sama agama. Tapi ingat ya, tidak semuanya wajib kita ketahui. Tidak semuanya wajib. Ada yang pokok-pokok dalam agama yang wajib, tapi ada juga yang tidak terlalu pokok. Kita tahu, kita nggak tahu, itu nggak ngaruh. Saya tanya nih Bu, Allah itu Esa, wajib nggak kita ketahui? Wajib, ya kan? Nabi kita Nabi Muhammad, wajib nggak kita ketahui? Wajib, ya kan? Kiamat akan terjadi, pasti, wajib nggak? Wajib, gitu loh, ya. Tapi kalau pertanyaannya lebih jauh lagi, Allah yang Maha Esa itu adanya di mana? Di aras, di langit, di segala tempat, atau di langit dunia. Itu semua ada ayat yang nyebutin itu. Kalau aras bunyinya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman itu ada di aras, bertahta, bersemayam gitu terjemahannya. Tapi nanti kita ketemu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi itu, setiap sepertiga malam yang terakhir, malam nih sudah lewat 2/3-nya, tinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia sambil berfirman, wahai hamba-hambaku, kalau kalian minta aku beri, kalau kalian minta ampun aku ampuni, kalau kalian punya kesalahan, nah gitu. Setiap sepertiga malam yang terakhir. Jadi pada saat itu Allah ada di mana? Di langit dunia. Gitu. Nanti ada ayat Quran bicara begini, Allah itu lebih dekat darimu daripada urat nadimu sendiri. Wa huwa aqrabu min hablil warid, gitu, dari urat nadi kita.
Jadi pertanyaannya sekarang saya tanya balik. Jadi Allah tuh ada di mana? Puyeng-puyeng situ, ya kan? Nah, tapi kita nggak tahu jawabannya atau keliru jawabannya, itu nggak penting. Kenapa? Begini ukurannya. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, akan ditanya itu, siapa Tuhanmu? Man Rabbuka? Pertanyaannya cuman gitu doang. Dan udah tahu kan jawabannya? Udah, Allah. Nggak akan sampai pertanyaannya, oke, kalau emang kamu udah tahu Tuhanmu Allah, lalu yang benar itu Allah ada di mana? Wah, awas kalau salah jawabannya gua tabok lu gitu. Enggak akan sampai ke situ, ya kan? Jadi ada ilmu-ilmu tertentu yang wajib kita ketahui, yang basic, yang fundamental, tapi ada ilmu-ilmu yang itu para ulama berbeda pendapat dan sebagainya, kita nggak tahu pun nggak apa-apa. Perdebatan-perdebatan yang sifatnya masalah ketuhanan yang lebih jauh, ya kan? Bahwa akan terjadi hari kiamat, iya. Tapi bagaimana, kapan, di mana prosesnya, bagaimana dan sebagainya, meneketehe nggak tahu lah kita, ya kan? Nah, jadi ada poin-poin yang penting yang harus kita ketahui, tapi ada juga poin-poin yang nggak terlalu penting. Walaupun itu bagian dari Al-Quran juga. Nabi Nuh hidupnya tahun berapa? Tahu, tapi ada Nabi Nuh, ada, gitu kan, di Quran ada. Tapi kalau dia di mana rumahnya, kejadiannya tahun berapa, banjirnya itu lokal apa internasional, satu bumi itu hilang semua. Ah itu nggak tahu lah pokoknya, ya kan. Nabi Musa waktu nyebrang dari laut, melewati Laut Merah itu di bagian sebelah mana, gitu, ya itu nggak tahu lah. Tapi kita tahu ceritanya secara global begitu kan. Ada yang harus detail, yaitu misalnya sholat 5 waktu, kapan waktunya kita harus tahu. Gitu. Tapi ada juga yang nggak harus detail gitu. Nah, jadi jawabannya begini, kita tidak harus memahami seluruh isi Al-Quran, tapi kita emang wajib tahu mana yang penting-penting yang harus kita ketahui, yang kalau sampai kita nggak tahu, urusannya jadi neraka nih. Ya, urusan yang fundamental. Ya, yang fundamental tuh kalau kita bagi dua dalam masalah akidah, tauhid, ya itu yang kita kenal dengan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan sebagainya. Secara gelondongannya kita wajib beriman pada Allah, pada malaikat, pada kitab suci, pada hari akhir, pada takdir qada dan qadarnya dan sebagainya. Itu kita wajib. Tapi detail-detailnya tidak wajib. Begitu juga kita harus menjalankan syariat Islam yang gelondongannya, sholat 5 waktu wajib. Gitu. Kemudian puasa, zakat, haji itu yang wajib gitu kan. Tapi detail-detailnya kalau sholat itu ya, waktu kita mendarat dari kita ruku menuju ke sujud itu mana duluan yang menyentuh tanah? Tangan kita duluan apa lutut duluan? Nah, itu wilayah khilafiyah. Kita mau tangan duluan boleh, ada hadisnya. Mau lutut duluan boleh, ada hadisnya juga. Yang nggak boleh itu kalau mukanya duluan ke tanah, nah itu nggak bisa. Jadi kacau tuh urusannya gitu kan. Nah, iya, maka ada wilayah yang prinsip yang harus kita kuasai dan ada wilayah yang tidak prinsip. Nah, ilmunya itu sudah bukan ilmu tafsir lagi, tapi lebih detail lagi namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itulah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syariah. Mana yang hukumnya wajib, mana yang sunnah. Nanti ada juga mana kebalikannya, mana yang haram dan mana yang makruh dan mana yang mubah. Nah gitu. Itu tidak harus mempelajari seluruh ayat Al-Quran, tidak harus. Tapi intisarinya, mana yang wajib, mana yang sunnah, itu harus kita ketahui bedanya. Jangan sampai begini, kita tahajud nih ya, sampai bengkak-bengkak kakinya, ya, sampai begadang-begadang begitu kan, bacanya panjang banget, sampai nangis-nangis dan sebagainya. Begitu subuh ketiduran, gitu. Itu namanya nyungsang tuh ya. Kalau ibarat bayi itu nyungsang gitu loh ya. Yang wajib malah ditinggal, yang kagak wajib diuber-uber. Nah, itu banyak orang keliru. Karena Quran memang terlalu luas gitu ya. Jadi dia kayak orang kecebur di tengah samudra, dia lupa daratan, nggak bisa melihat posisi di mana. Nah, itu. Maka para ulama kemudian sudah memikirkan hal itu. Anda belajar Quran belajar aja, tapi intisarinya ini loh yang wajib. Ini loh yang sunnah, ini yang mubah, ini yang makruh. Nah itu nanti kuncinya itu ada di dalam ilmu fikih. Jadi ketika kita belajar ilmu fikih, sebenarnya kita belajar Quran juga, malah ringkasannya gitu yang sudah mudah untuk difahami buat kita orang-orang awam, para beginner ini. Nah itu harus bisa bedain. Karena nanti banyak orang yang
istilahnya apa ya, detail banget dalam satu masalah, tapi dia lewat masalah-masalah yang lain. Nih saya kasih contoh nih Bu, nih yang real banget di tengah kita. Musim-musim hijrah begini ya, yang namanya ibu-ibu nih, wanita, bukan di sini Bu, sono tadi yang Tanjung Priok sono lagi tuh, itu sangat ketat banget dalam masalah pakai hijab. Wajib menutup muka, cadar, gitu kan? Wajib katanya gitu. Oke, wajib. Memang ada sih yang bilang wajib gitu ya, walaupun itu tidak ijma gitu. Tapi masalahnya begini, yang udah kayak gitu, udah kental banget keislamannya, itu giliran bapaknya meninggal dunia, itu waktu bagi waris ternyata nggak pakai syariat Islam, nggak pakai syariat Islam. Anak laki anak perempuan diratain aja begitu. Itu pakai hukum barat, pakai hukum adat, pakai hukum musyawarah mufakat gitu loh. Nah, jadi kan timpang gitu loh. Di satu sisi dia kencang banget, tapi di sisi yang lain dia brodol, ancur-ancuran gitu. Itu sering kejadian. Kenapa kok bisa terjadi begitu? Itu tadi masalahnya. Quran terlalu luas, dia mempelajari cuma bagian tertentu aja, tapi bagian yang lain tuh terlewat, nggak paham, gitu kan? Padahal membagi waris sesuai dengan syariat itu Quran juga. An-Nisa ayat 11, 12 itu kencang itu, ngatur itu semua. Bahkan di ayat 14 sampai diancam loh, orang bagi waris nggak sesuai dengan syariat Islam itu akan dimasukkan ke dalam neraka dan abadi di dalamnya, nggak keluar-keluar lagi. Kan serem itu. Sementara pakai cadar nggak ada di Quran, wajiblah kamu menutup wajahmu, nggak gitu loh. Tapi kalau bagi waris sesuai dengan syariat Islam, ancamannya itu wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Itu nggak keluar-keluar lagi dari neraka, itu dimasukin neraka terus-terusan, nggak keluar-keluar lagi. Itu ayat Quran malah sebenarnya, tapi banyak yang pada lewat itu, miss gitu. Jadi di satu sisi sholatnya kencang, sujudnya lama, jidatnya hitam gitu kan, tapi bagi warisnya brodol gitu. Nah itu kenapa? Efeknya adalah karena Quran itu terlalu luas, dia nggak bisa membaca secara zoom out gitu ya, secara keseluruhan, widescreen gitu. Ini mana yang wajib, mana yang sunnah, itu nggak bisa bedain. Kenapa? Karena terlalu detail ke dalam gitu. Nah maka perlu ilmu penyeimbang. Selain belajar tafsir, belajar juga fikih. Karena fikih itu untuk menyeimbangkan, membedakan. Oh ini yang wajib, oh ini yang sunnah. Jadi bisa jadi begini, ada orang nggak pernah puasa sunnah, tapi dia masuk surga. Sedangkan ada orang yang semua puasa sunnah dikerjain, tapi masuk neraka. Tahu nggak gara-garanya? Ramadan dia nggak kerjain, gitu loh. Iya. Ya, itu kalau saya geser sedikit gelombangnya, sholat gitu juga. Ada orang sholatnya cuma yang fardu doang, tapi masuk surga. Sementara yang sholat sunnahnya, nauzubillah, semua sholat itu dikerjain, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Ternyata sholat fardunya lewat, gitu. Sholat fardunya lewat, dan udah lewat. Ini gurunya juga nggak bener ngajarinnya. Sholat itu nggak ada kodok-kodokan, gitu. Nggak usah diganti, zikir-zikir aja lah, sama tobat dan sebagainya, gitu kan? Ini dibohongin mau aja, emang dia nggak paham sih ya, gitu. Sholat itu kan sebenarnya kayak puasa, bahkan lebih dari puasa. Ibu nih kalau punya utang haid gitu ya, atau nifas atau apa, puasa Ramadan kan sudah lewat nih Bu. Kalau sudah lewat wajib diganti nggak sih? Begini masalahnya, itu lewatnya dulu waktu zaman SMP. Sekarang belum diganti. Saya tanya Bu, wajib diganti nggak? Iya sudah SMP, anak sekarang SD aja udah haid lah ya. SMP kelas 3 kan udah haid tuh, kan banyak nggak puasa gitu. Saya tanya, kalau taunya sekarang, baru sekarang, itu masih wajib nggak sih diganti? Wajib nggak Bu? Nah kan harusnya wajib, tapi banyak loh yang bilang, kalau udah kelamaan mungkin udah nggak wajib kali, udah. Ya masa gitu aja diinget-inget sih, kan Allah maha pemurah lagi maha penyayang. Nah gitu. Nah, banyak tuh yang kayak gitu, ya kan? Jadi akhirnya dia nggak puasa, nggak mengganti gitu. Begitu di akhirat dicek daftar puasanya dari mulai haid sampai dia meninggal, ternyata banyak bolongnya. Itu masuk neraka gara-gara itu. Padahal Senin Kemisnya tuh rajin loh. Padahal puasa Ayyamul Bidnya rajin banget. Gitu. Puasa-puasa sunnahnya rajin banget. Tapi kalau yang fardu itu nggak diganti, masuk neraka masalahnya. Emang nggak bisa buat nambel? Nggak bisa.
Karena puasa fardu, puasa wajib itu syaratnya harus niat. Harus pakai nawaitu. Nawaitunya harus jelas. Ya Allah, saya mau puasa Ramadan besok. Nawaitu sauma Ramadana atau lillahi ta'ala. Itu fardhan lillahi ta'ala, itu wajib ada di dalam hati. Ini adalah untuk yang fardu, harus ada di hati. Kalau puasa sunnah nggak usah diniatin, nggak apa-apa. Asal dari pagi nih, kayak sekarang nih kita kan belum makan apa-apa nih, ya kan? Nanti kita pulang ke rumah mau makan kagak ada, gitu kan? Akhirnya sampai siang nggak ketemu nasi juga, nggak makan nggak minum. Udah dikit lagi asar belum makan juga, terus kita bilang ya udahlah kalau gitu puasa deh. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau puasa fardu bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa, kan ada ketentuannya, gitu kan? Nah begitu juga dengan mengganti puasa Ramadan, itu harus diniatkan. Nggak bisa direken aja, bisa nggak malaikat? Kan saya banyak puasa sunnah tuh, direken deh jadi ini di rembes gitu ya, nggak bisa. Dia harus diniatkan secara khusus. Begitu juga dengan sholat, gitu. Sholat itu sunnah dengan fardu itu beda, gitu. Maka tidak bisa sholat sunnah menambal yang fardu, kecuali yang fardu itu diniatin untuk sholat fardu beneran. Nabi pernah subuh lewat, gitu ya, oleh Nabi kemudian diganti itu pada saat sudah matahari terbit secara khusus untuk mengganti sholat subuhnya itu. Jangan dikira yang lewat-lewat tuh begitu aja, enggak. Yang lewat tuh wajib diganti karena itu rukun Islam yang paling dasar, gitu. Nah itu kan banyak yang miss tuh kayak gitu, padahal udah cadarnya udah hitam banget itu, ya kan? Kalau sujud udah lama banget itu, ya kan? Jidatnya udah hitam, gitu kan? Tapi jidat hitam itu tidak ada kaitannya dengan ilmu agama yang dia pahami. Belum tentu yang jilbabnya gombrong-gombrong lalu ilmu agamanya ngerti, itu belum tentu. Saya bukan apa-apa, bukannya sirik atau apa nggak suka dan sebagainya, itu bagus. Cuman kalau pemahaman tuh kagak rata, gitu Bu. Kayak orang goreng pisang Bu, tapi nggak dibalik. Gosong sebelah, mentah sebelah, gitu loh Bu. Enak nggak sih? Ya nggak enak lah. Yang bagus tuh jangan sampai gosong, tapi rata, kan gitu ya. Jadi matangnya tuh enak gitu. Jangan yang satu gosong, yang satu mentah. Itu kelemahan kita adalah belajar agama itu tidak bisa melihat secara keseluruhan dan nggak bisa bedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dan sebagainya. Karena nggak belajar ilmu fikihnya. Nah disitulah perlu belajar ilmu fikihnya tuh agar kita bisa memahami. Baik jamaah sekalian, ini waktunya sudah lewat 13 menit, udah dari waktunya udah kelewatan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tantangan-tantangan yang ada 9 kapan-kapan lah ya. Ini baru tantangan yang pertama aja. Nanti yang kedua, ketiga. Kalau kebanyakan tantangan kita jadi bingung. Akhirnya nggak usah belajar lah, kebanyakan masalahnya gitu. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan semoga Allah melindungi kita dari mahara bahaya, dari virus corona. Ya, semoga yang sudah terkena segera disembuhkan, yang belum kena semoga diselamatkan. Semoga Allah nantinya matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.